Baik lagi di channel Vincent Raditya. Kali ini di depan gua lagi-lagi ada sebuah mobil Suzuki R3 tahun 2013. Ini warna putih dan ini yang tipe GX manual. Seperti biasa, sebelum kita bahas part modifikasinya, kita mulai dulu dari intro. Let's go. Oke teman-teman, kita mulai dari pembahasan di bagian mesin dulu. Mesinnya standar, nggak ada yang diubah sama sekali. Cuman dia ada penambahan di bagian ground cable, lalu ada volt stabilizer. Lalu untuk keadaan kondisi mesin juga masih sangat bersih banget. Di bagian atas ditambahin lampu LED, karena kebetulan ownernya memang sering bongkar-bongkar bagian permesinan kalau saat malam hari. Lalu ini juga sudah ada peredam mesin, ini bawaan dari mobil. Tapi kalau yang tambahan ini, semacam ada karet. Ini bahannya mungkin bahan karet pintu. Ini fungsinya untuk menghalangi debu-debu ketika kap mesin ditutup supaya nggak terlalu masuk ke dalam kabin. Bergeser ke bagian perlampuan, di sini temen gua atau ownernya sudah menggunakan retrofit projector, menggunakan FXR projector yang sama persis dengan yang digunakan oleh Om dan Dino Rima atau yang bisa dipanggil dengan Hi-Tobi untuk R3-nya. Spesifikasinya sama persis, hanya beda di bagian Kelvinnya aja. Kalau yang punya Om Dandi itu 4500 Kelvin, kalau yang ini menggunakan 6500 Kelvin. Di sini juga ada DRL alisnya. Untuk nyalanya kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman, ini DRL-nya dia mati 2 teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga pemakaian. Ini sinar fog lamp-nya doang teman-teman. Coba Om, low beam lagi. Lampu utama. Ini lampu utamanya, low beam, high beam. Oke, mantap. Oke, jadi kalau misalkan lagi lampu senja, angel eyes-nya nyala, devil eyes-nya biru, angel eyes-nya warna putih. Coba lampu utama Om. Begitu lampu utama, angel eyes-nya mati, langsung ke HID-nya. Wih, mantap lah. Dan ini hasil sinar proyektor setelah 6 tahun. Jos gandos. Oke teman-teman, sekarang ini gue record di 1080 30 fps dan ini kondisi saat malam hari dengan kaca film 60%. Kurang lebih seperti ini sinarnya. Ini dari dalam dengan kaca film 60%, ini dari luar. Oke. Ini dari dalam. Saran gue, jika mata kalian seperti gue yang sudah menurun megapikselnya atau sudah minus, jangan menggunakan kaca film 60%. Tapi teman gue pakai kaca film 60% karena buat privasi, buat keluarga. Wajar. Kalau jomblo jangan pakai 60%, ketahuan mesum. Oke, kurang lebih seperti ini penampakannya. Ini angel eyes-nya warna putih, devil eyes-nya menggunakan warna biru atau dark blue. Lalu di sini ada DRL alis atau bisa disebut DRL flexible running. Fog-nya juga sudah menggunakan HID. Ini menggunakan yang 6500 Kelvin. Bergeser ke grill bagian bawah, di sini juga ada DRL universal atau DRL aftermarket. Ada 2 di sini. Tapi ini satu udah mati nih, wajar lah ya. Ini juga dikasih chrome karena kebetulan ownernya memang menganut aliran suka chrome. Ini chrome. Ini juga ada chrome juga di bagian list fog lamp. Terus tadi kelupaan sedikit tambahan di bagian mesin. Untuk bagian aki juga sudah di-upgrade. Ini yang aki GSMF yang kayaknya tipe 45 deh. Pokoknya yang aki ampere yang cukup tinggi. Bergeser ke bagian bawah, untuk body kit di sini teman gue agak sedikit mix and match. Jadi ada sedikit beberapa part yang di custom. Untuk bagian depan ini menggunakan tipe R3 Access, jadi nama bodi kita tuh Access yang depan. Dan ini perpaduan warna two tone, ini warna putih mutiara sesenada dengan warna mobilnya. Lalu di bawahnya ada warna hitam doff. Bahannya plastik. Untuk side skirt ini menggunakan tipe R3 Elegan, jadi kebetulan juga pertama kali R3 launching itu ada yang tipe R3 Elegan. Dan teman gue menggunakan konsep yang bagian samping itu menggunakan tipe bodi kit R3 Elegan. Kebetulan yang samping berbahan fiber, bukan berbahan plastik. Tapi menurut gua cukup mix and match, karena kalau teman-teman bisa lihat tingginya dari yang bodi kit depan sampai ke belakang itu nggak ada yang jomplang teman-teman. Jadi tingginya benar-benar pas banget. Untuk bagian belakang ini bisa dibilang custom bodi kitnya. Jadi ini bukan tipe Access, bukan tipe Elegan, bukan tipe Radius, ini custom berbahan fiber juga. Dan sekali lagi perpaduan warnanya cukup bagus. Jadi warna warna putih mutiara yang senada dengan warna bodi. Lalu juga ada warna hitam doff dan ada di sini bekas tabrak sama emak-emak. Wajar lah ya. Pokoknya ini tips buat teman-teman, kalau teman-teman menggunakan mobil udah merawat segimanapun ditabrak sama emak-emak, pilihan cuma 2. Ngalah apa diomelin, itu aja dah. Antara cuma 2 itu aja.
kalau udah dua gitu aja tuh mama masih ngomel, tinggalin aja bodo amat. Di sini juga ada muffler tip atau muffler extension. Lalu juga ada DRL. Tapi ini DRL ini menyala ketika kalau mundur doang. Bukan kayak di bagian spoiler, ini menggunakan spoiler custom atau bisa dibilang spoiler aftermarket. Jadi ini bukan spoilernya bawaan dari Suzuki Genuine Accessories, ini spoiler custom juga. Teman gue beli di MGK. Teman gue sedikit main di permainan warna. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada warna hitam, ini warna hitam di stiker teman-teman. Tapi menurut gue pemasangannya cukup rapi, bahkan warna stikernya ini sampai ke atap. Ini warna atapnya juga hitam juga teman-teman. Jadi malah bagus banget. Dan memang terbukti kalau teman-teman punya kendaraan warna putih, untuk permainan warna itu paling gampang banget, paling enak banget. Geser ke bagian bawah, di sini seperti biasa, ciri khas dari anak-anak Suzuki R3 Kaskus, pasti wipernya pada ngaceng semua rata-rata, tapi bukan ngaceng yang lain. Nopung 020, karena kebetulan teman gue memang sepuh banget. Geser ke sebelah kiri, di sini ada stiker juga M Series 020 Gun, ada stiker Chelsea Football Club, karena kebetulan teman gue adalah supporter dari Chelsea. Di sini ada tulisannya Chelsea Indonesia Supporters Club. By the way, kalau teman-teman tadi ngelihat di sini ada biji pentol gini. Ini adalah mic condenser buat anak-anak YouTuber. Enggak. Tadi gue cuma bercanda doang. Ini adalah antena buat DVB ST2. Jadi semacam antena. Kalau teman-teman yang bisa head unitnya sudah support atau bisa di custom, itu teman-teman bisa untuk nyetel atau nonton TV-TV digital. Oke, jadi kurang lebih seperti ini posisi menyala ketika lampu senja menyala. Lalu ketika lampu rem menyala, ini lampu remnya seperti ini, ada dua. Nah, ini di bawah juga ada LED mata kucing. Gua nggak tahu nih kapan di kamera kelihatan apa enggak, tapi ini nyala juga. Ini untuk posisi ngerem. Bergeser ke bagian bawah, di sini teman gue menggunakan velg Suzuki APV Luxury, tapi ini sudah di repaint. Jadi ini menggunakan warna dark grey atau bisa dibilang gunmetal gloss. Ini velg ring 17. Seperti tadi gue bilang, ini velgnya di repaint. Dan ini menggunakan ban Dunlop Direza dengan ukuran 215/50 ring 17. Di bagian pilar B dan pilar C, di sini harusnya menggunakan warna hitam doff, tapi ini teman gue ganti. Ini menggunakan warna stiker karbon. Ini warna karbon yang doff, yang ala-ala 3 dimensi. Ini stiker ya, bukan WTP. Karena nggak mungkin juga kan lu celupin segelondong bodi ini juga pasti nggak mungkin. Bergeser ke bagian spion, di sini ada kaca spion tambahan. Ini yang model cembung, ini model fix, fungsinya buat ngeliat ke bagian bawah. Lalu ada juga talang spion. Ini berfungsi kalau buat menahan cipratan-cipratan air. Kalau misalkan lagi hujan, ada cipratan air, ini lebih berfungsi nih. Oke teman-teman, kita sudah membahas bagian eksterior. Sekarang kita saatnya bahas interior. Fun fact, tadi owner juga baru bilang bahwa di bagian pilar B dan pilar C kenapa dikasih stiker karbon, karena buat nyamain dengan yang di bagian interior door trim, warna karbon juga. Dan buat nyamain dengan yang di bagian persneling, itu menggunakan karbon juga, tapi kalau di persneling itu karbonnya asli. Oke, sekarang kita bergeser ke bagian interior. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di interior Suzuki R3 GX manual tahun 2013. Ini interiornya bisa gue bilang simple minimalis. Di bagian steering switch ini dikasih stiker karbon juga, senada dengan yang di bagian persneling. Lalu di sebelah kanan sini ada 3 tombol. Ini untuk fog lamp, lalu ini untuk DRL yang tadi di grill depan bawah, lalu ini untuk yang di kap mesin. Lalu di bagian bawah kabin ini juga sudah ada LED lampu kolong kabin. Bagus, ini fungsional banget. Mobil ini sudah menempuh 62.952 km dan AVG-nya atau average-nya 15,1 km per liter. Di sebelah kanan juga ada cup holder. Ini cup holder custom dari yang sebelah kiri. Ini part yang dulu cukup fenomenal, cukup rame, dan memang ini fungsional banget ini. Dan sayangnya di All New R3 tidak ada seperti ini. Why? Di bagian jok, teman gue tidak memakai sarung jok atau tidak memakai jok yang paten. Dia cuman pakai cover jok. Ini bahannya bahan fabric, dan menurut gue sih bahannya lembut, tidak bikin badan cepat panas. Menurut gue sih enak bahannya. Untuk bagian kaca film, teman gue menggunakan merek Eclipse. Untuk tingkat kegelapannya, depan 60%, samping kiri kanan belakang 80%. Sangat wajar. Kenapa yang samping kiri kanan belakang 80%? Karena temen gue sudah berkeluarga dan sudah punya baby 2. Sangat wajar. Kalau gue yang pasang, sudah pasti wajar buat mesum. Tapi kalau yang 60% buat depan, kembali ke selera masing-masing. Karena kebetulan temen gue matanya masih bagus seperti mata elang, jadi buat dia 60% tuh nyaman. Kalau buat gue 60% sih gelap.
Ini juga ada semacam tatakan, ini berbahan akrilik, ini custom juga, ini custom bikinan anak Suzuki R3 On Kaskus cabang chapter Jogja. Ini bahannya akrilik, jadi bahannya cukup kuat. Lalu di sini juga ada armrest yang jadi satu dengan konsol box, bisa dibilang ya, konsol box tengah. Ini punyanya R3 facelift dan isinya surprisingly lebih besar daripada konsol boxnya XL7 yang gue pasang di All New R3. Aneh ya, kenapa facelift malah jadi lebih berkurang? Aduh. Di bagian in-car entertainment, di sini head unitnya sebenarnya standar banget teman-teman. Di sini temen gue mau masang TV digital. Nih fungsinya bisa buat nonton. Cuman minusnya aja karena ini sudah pemakaian cukup lama dan karena jemur kaca juga, karena jemur matahari juga, jadinya banyak garis-garis. Tapi ini fungsional dan bisa buat nonton. Lalu di sini juga ada dashcam dan dashcamnya ini depan belakang. Jadi ini bisa menyala untuk nge-record bagian depan. Lalu kalau ketika kita mundur, nah, dia langsung berganti ke belakang. Cakep banget. Oke, saatnya kita test drive. Dan sebelum kita test drive, mobil ini sudah menempuh kilometer 62.000 seperti tadi gue bilang. Dan mobilnya umurnya sudah 8 tahun. Dan menurut pengakuan ownernya, mobil ini belum pernah ganti kampas kopling, satu set pun belum pernah ganti. Dan koplingnya memang agak sedikit lebih keras, tapi masih manusiawi kok. Gua akan sedikit mengcompare ya, koplingnya R3 ini bisa dibilang lebih empuk dibandingkan koplingnya All New R3 yang pernah gue coba punyanya R3 Simba. Gue nggak tahu deh apakah kopling bisa di setel apa enggak, gue kurang tahu. Kalau ada teman-teman yang bisa kasih informasi, tolong komen di bawah, oke? Impresi gue koplingnya masih sangat enak dan bantingannya masih sangat-sangat empuk banget. Jujur nih gue agak sedikit kaget karena ini pelek ring 17, tapi bantingannya masih enak banget. Kurang lebih sama dengan yang mobilnya Mas Wandi, yang R3 warna biru, yang pernah ada di video gue di awal-awal. Bantingannya masih sangat nyaman banget. Tadi gue sedikit ada kelupaan tambahan informasi. Di sini temen gue juga sudah ganti kaca spion tengah pakai model lebar. Dan untuk pernya sendiri ini masih per standar, tidak diceper-ceperin seperti anak-anak slow. Jadi bantingannya masih sangat nyaman. Bahkan mohon maaf ya, bantingannya lebih enak daripada All New R3 gue. Oke, sudah cukup test drive ya teman-teman ya. Kita test drive simpel aja. Dan ini menurut gue masih sangat nyaman banget. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Gue ingin mengucapkan terima kasih buat Om Ricky selaku member dari Suzuki R3 On Kaskus dengan Opung 020. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan salam 3 jari, why so serious.